Pak Holid, bagaimana sebenarnya Pak? Anda kan salah satu nelayan yang mengaku terdampak dengan adanya pembangunan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya akan cerita terkait pengalaman ya, empiris ya. Ya, saya pikir ini bukan hal yang gaib gitu kan, atau misalnya kalau kata klinik. bukan apa tuh Pak? Artinya masa sejenis bentuk yang terindah kok pada nggak tahu gitu. Jangan-jangan artinya kita ini sebagai nelayan yang dirugikan gitu kan. Kita ini sedang dikelola oleh seseorang yang kerangka berpikirnya ini cacat. Artinya memasukkan lingkaran yang besar ke dalam lingkaran yang kecil. Lebih jelasnya begini. Suatu kekuatan negara sebutnya kekuatan negara, tapi ini dipeluk dakom gitu kan, dikooptasi lah gitu, dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan gitu kan, perusahaan-perusahaan, sehingga kami dikelola itu. Makanya kami melihat ini, saya pikir kalau ngomong proyek PIK 2 PSN ini, saya pikir ini brutal, terlalu dolim. Kalau Pak Holid ini termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan adanya? Atau dirugikan. Kalau misalnya saya adalah orang yang diuntungkan, berarti tergolong saya ini orang yang berpikirnya minha. Minha itu setengah dari 100 PA. Kalau saya sebagai warga nelayan, warga petani, kemudian ada proyek PSN PIK 2 yang di PSN ini adalah misalnya diuntungkan, ya saya anggap saya ini nggak normal. Sebentar Bapak, sebelum kita menuding perusahaan atau Bapak tadi sudah secara gamblang menyebutkan PIK 2, kami ingin tahu, ini kan berbulan-bulan. Iya. Berbulan-bulan, apakah betul pendapatan tergerus? Karena di satu sisi ada nelayan lain yang bilang, memang kami yang memasang inisiatif. Jadi nelayan yang mana yang kami percaya Bapak? Ya, kan kita punya cara berpikir rasional. Masa sih nggak bisa ngebaca mana yang ngacu, mana yang enggak? Wong saya aja nelayan bisa kok. Saya nelayan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dibangun untuk memecah ombak, untuk mengatasi abrasi. Maaf ya, Pak Holid. Saya pertama berpikir, ini untuk budidaya rumput laut. Saya pikir ini juga bukan metodenya seperti itu. Saya mencoba berpikir untuk jadi nelayan seru. Nelayan seru itu adalah perangkap ikan yang harus memasang bambu-bambu yang panjang, kemudian ada waring di bawah, kemudian ada sebutnya jeratan ikan di situ. Ternyata saya amat-amat ini juga bukan seru. Kemudian untuk rumpon udang, saya lihat itu juga bukan metodenya gitu. Rumpon. Ini istilah-istilah lain juga perlu Bapak sederhanakan Pak ya, iya, supaya publik tahu. Rumpon, ya? Kalau rumpon pasti tahu. Oke. Apalagi KKP tahu. Ya saya lihat rumpon ya juga bukan. Wah, jangan-jangan ini buat budidaya kerang hijau. Kemudian ini udah positif thinking banget. Iya, saya belajar positif terus gitu kan. Nah, saya lihat budidaya kerang hijau juga bukan seperti itu modelnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara Sandi mengatakan, ini beruntung buat masyarakat, ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya, jangankan bambu, kelapa juga kalau ditancapin lama-lama mah ditumbuhin kerang hijau. Cuman budidayanya nggak model begitu. Gitu. Karena saya juga pembudidaya gitu kan. Lah kemudian saya berpikir positif terus, nggak ketemu. Nggak cocok dengan apa yang saya lihat, pagar-pagar yang ada di laut ini yang merugikan saya ini nggak cocok kata saya. Akhirnya saya berpikir, wah kalau saya lihat dari atas kok seperti tambak. Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Ya. Kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin hitam-hitam pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang
kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah, jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak, kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BBM. Gitu, jangan-jangan ini mah dugaan. Dugaan ya Pak Olit. Dugaan. Kita boleh ke Pak Heru setiap Ya, hari yang gitu. melaut di sana, yang mencari ikan di sana, Pak Olit dan juga Pak Heru, kita boleh bergantian ke Pak Heru. Nggak pernah lihat sama sekali Pak, 5-6 bulan ada orang yang masang itu secara sengaja. Kalau Pak saya alamatnya di sana kan, domisili usaha di sana. Saya punya salah satu nelayan tradisional Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Phenipheridis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Ya. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan, tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu, Pak? Pengiriman itu dari mobil truk Bu. Oke. Malam tuh 5 mempoy. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi gitu. Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang, satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja, karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya. Juga itu sangat ya, setelah lama kemudian, ya dulu sih cuma pagar membentang ya. Ke sekarang udah ngotak-kotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan itu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempat. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempat nanya. Nah, iya, sempat nanya. Pak, mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut. Loh, kok laut di pagar gitu? Buat apa? Ya katanya sih buat pik 2 gitu, Agung Sidayu ke atas si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah, sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya, yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak ya? Sudah disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh Tapi iya. betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi, orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak. Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai hafal Pak, jumlah orangnya sampai hafal nih Bapak. Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap berarti? hari. Setiap hari, setiap malam? Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang 100.000. bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borongan saya belum paham tuh seperti apa. Gitu. Tapi sejujurnya kami miris kenapa baru sekarang ya Pak ya teriak. Waktu awal-awal masang kok semuanya diam saja. Bahasa anak Iya. sekarang dokem aja Pak. Iya, pura-pura namanya. Pura-pura dalam perahu. Bukan yang nggak tahu, pura-pura. Nggak sempat menanyakan Pak kepada pihak berwenang setempat atau kemudian melaporkan keresahan ini menghambat aktivitas Pak Heru, Pak Khalid dan juga teman-teman di sana. Ya, saya juga pernah menanyakan pada RT, pada Kades. Ya, itu proyek ya kan strategis nasional. Kebijakannya bukan pada saya tapi pusat. Nah, seperti Jawabnya itu. begitu? Iya, jawabnya. Ya kita diam aja. Oh, begitu. Ya ternyata kan ada teman-teman yang lain. Ya ada opsi-opsinya kan. Ya gimana-gimana juga. Ya saya salah satu pembudidaya kerang hijau, tahu persis kalau memang budidaya kerang hijau bukan seperti itu. Kalau memang buat untuk budidaya kepiting atau udang atau ada polanya masing-masing. Misalkan ada bagan, ada sero, ya kan. Ada Tapi Pak bagan kalau tengah. berurusan dengan perut, mohon maaf ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya tergerus dari Pak Heru, Pak Khalid merasa betul-betul pendapatannya menurun drastis Pak. Ya Semenjak iyalah. ada itu. Iya jelas. Ya makanya kan gini. Saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap. Karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa besar terhadap para Lah nelayan di gimana sana? ya? Yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak,
di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru, Jadi harus putar lebih jauh ya? Iyalah, harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. tapi Pak Heru, Pak Olit sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Sandi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Sandi. Saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama apa namanya JRP. jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu Pak? KPB itu apa Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, digantilah pantai utara. Saya paham dia siapa. Saya paham.